Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan ya, nama saya Mawar Sekar Ayu Rosita. Dan pada video kali ini saya ingin membahas tentang salah satu ilmu linguistik, yaitu yang cabangnya namanya pragmatik. Nah, pragmatik ini nanti saya ingin membahas tentang implikatur percakapan. Baik, langsung saja kita menuju ke pengertian pragmatik dulu. Check it out. Pengertian pragmatik. Pragmatik adalah studi makna dalam kaitannya dengan situasi ujaran. Nah, pragmatik merupakan cabang ilmu linguistik yang mempelajari struktur bahasa secara eksternal, yaitu bagaimana suatu kebahasaan itu digunakan dalam komunikasi. Pragmatik menjadi studi mengenai makna ujaran dalam situasi tertentu. Pragmatik mempelajari maksud ujaran, yaitu untuk apa ujaran itu dilakukan. Pragmatik mempersoalkan apa yang seseorang maksudkan dengan suatu tindak tutur dan mengaitkan makna dengan siapa berbicara kepada siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Tindak tutur merupakan entitas yang bersifat sentral di dalam pragmatik. Tindak tutur merupakan analisis pragmatik. Dengan demikian, pragmatik merupakan telaah mengenai kemampuan pemakai bahasa dalam menghubungkan serta menyerasikan kalimat-kalimat dan konteks secara tepat. Selanjutnya, pragmatik dan tindak tutur memandang konteks sebagai pengetahuan bersama antara pembicara dan pendengar, dan pengetahuan tersebut mengarah pada interpretasi suatu tuturan. Artinya, dalam pragmatik digali hubungannya dengan pemakai bahasa atau penutur, atau lebih luas lagi dengan situasi-situasi ujar. Pengetahuan atau konteks tertentu dapat mengakibatkan manusia mengidentifikasi jenis-jenis tindak tutur yang berbeda. Pragmatik menjadi penting dalam linguistik. Pragmatik merupakan satu-satunya tataran dalam linguistik yang mengkaji bahasa dengan memperhitungkan juga penggunaannya. Nah, pragmatik mempersoalkan makna yang muncul dari suatu tindak tutur. Membaca maksud dari sebuah tuturan terlihat sederhana, namun juga tidak gampang. Kadangkala informasi yang dituturkan oleh komunikator memiliki maksud terselubung. Oleh karena itu, setiap manusia harus dapat memahami maksud dan makna tuturan yang diucapkan oleh lawan tuturnya. Dalam hal ini, tidak hanya sekedar mengerti apa yang telah diujarkan oleh si penutur, tetapi juga konteks yang digunakan dalam ujaran tersebut. Kegiatan semacam ini akan dapat dianalisis dan dipelajari dengan pragmatik. Dalam kajian ilmu pragmatik juga dibahas tentang implikatur. Pragmatik mengkaji kemungkinan implikatif yang muncul dari tuturan atau ujaran. Ada banyak penggunaan bahasa yang bersifat implikatif, seperti iklan, kolom-kolom di surat kabar, short message send, tindak tutur dalam telepon, bahkan tindak tutur yang terjadi secara langsung antara dua orang atau lebih. Selanjutnya, untuk memahami bentuk-bentuk bahasa yang implikatif, perlu adanya pengajian dan analisis yang mendalam. Jadi teman-teman, itulah tentang pragmatik itu sendiri ya. Dan untuk selanjutnya, kita menuju ke pengertian implikatur, karena di sini kita akan membahas lebih lanjut tentang apa sih implikatur itu. Oke, next. Pengertian implikatur. Implikatur merupakan salah satu kajian dalam pragmatik. Secara sederhana, implikatur adalah makna tidak langsung atau makna tersirat yang ditimbulkan oleh yang tersurat. Implikatur dimaksudkan sebagai suatu ujaran yang menyiratkan sesuatu yang berbeda dengan yang sebenarnya diucapkan. Menggunakan implikatur dalam percakapan berarti menyatakan sesuatu secara tidak langsung. Ada beberapa pendapat dari para ahli tentang implikatur,
Yang pertama ada Wijana. Menurut Wijana, proposisi atau suatu asumsi yang dihasilkan penutur yang diimplikasikan itu disebut implikatur. Karena implikatur bukan merupakan bagian tuturan yang mengimplikasinya. Hubungan kedua proporsi itu bahkan merupakan konsekuensi mutlak. Selanjutnya ada Octavianus, menjelaskan bahwa implikatur adalah implikasi lain yang dapat diturunkan dari suatu ujaran. Dengan kata lain, implikatur adalah informasi implisit yang dapat ditentukan berdasarkan suatu tuturan. Implikatur adalah maksud, keinginan, atau ungkapan hati yang tersembunyi. Dan selanjutnya ada Rohmadi. Beliau menyatakan bahwa implikatur percakapan dapat dibedakan atas apa yang diucapkan dan apa yang diimplikasikan oleh ucapan tersebut. Nah, ujaran yang mengandung implikatur menyiratkan sesuatu yang berbeda. Konsep tentang implikatur pertama kali dikenalkan oleh Grace dalam Octavianus untuk memecahkan masalah tentang makna bahasa yang tidak dapat diselesaikan dengan teori semantik biasa. Suatu konsep yang paling penting dalam ilmu pragmatik dan yang menonjolkan pragmatik sebagai suatu cabang ilmu bahasa adalah konsep implikatur percakapan. Konsep implikatur ini dipakai untuk menerangkan perbedaan yang sering terdapat antara apa yang diucapkan dengan apa yang diimplikasi. Penggunaan implikatur dalam berbahasa mempunyai pertimbangan seperti untuk memperhalus tuturan, menjaga etika kesopanan, menyindir secara halus atau tidak langsung, dan menjaga agar tidak menyinggung perasaan secara langsung. Grace juga menyatakan implikatur dibedakan menjadi dua, yaitu implikatur konvensional dan non-konvensional. Baik teman-teman, mari kita bahas satu persatu ya. Pertama ada implikatur konvensional. Implikatur konvensional adalah makna suatu ujaran yang secara konvensional atau secara umum diterima oleh masyarakat. Contohnya, sebagai orang Jawa tentunya ia akan bertindak dengan sopan, penuh pengertian, dan tidak suka menonjolkan diri. Implikatur konvensional pada contoh ini sering disebut dengan prinsip kerjasama, dan pada prakteknya prinsip ini berpegang pada 4 maksim yang dikemukakan oleh Grace, yaitu maksim kualitas, kuantitas, relevansi, dan pelaksanaan atau cara. Mengenai maksim akan kita bahas nanti ya. Selanjutnya ada implikatur non-konvensional. Implikatur non-konvensional adalah ujaran yang menyiratkan sesuatu yang berbeda dengan yang sebenarnya. Sebagai contoh, seorang ibu yang menyuruh anak gadisnya untuk membuat minum ayahnya cukup diimplikasikan sebagai berikut. Ibu berkata, "Yul, apa yang direbus di dapur sudah mendidih?" Lalu Yuli menjawab, "Ya Bu, Bapak kopi atau susu?" Dari ilustrasi contoh tersebut, informasi yang diberikan ibu kepada anaknya sekaligus menyiratkan perintah untuk membuat minum ayahnya, dan sang ayah dapat mengerti implikasi yang diberikan oleh ibunya. Nah, bisa kita pahami teman-teman, di sini ibu berkata, "Yul, air yang direbus di dapur sudah mendidih." Lalu Yuli menjawab, "Ya Bu, Bapak kopi atau susu?" Nah, padahal pertanyaan ibunya itu hanya cukup menjawab ya. Tapi Yuli menangkap maksud dari ibunya, apabila air sudah mendidih, maka segeralah buat minuman untuk Bapak. Nah, maka Yuli langsung mengerti, jadi aku harus segera buat minuman. Bapak kopi atau susu? Nah, seperti itu. Ada maksud tersembunyi dari kata yang tidak diucapkan. Baik, tadi itu adalah sedikit pengertian tentang implikatur. Semoga teman-teman bisa memahami ya. Oke, kita menuju ke fungsi implikatur.
Fungsi implikatur. Menurut Levinson, keberadaan implikatur dalam suatu percakapan diperlukan antara lain untuk memberi penjelasan fungsional atau fakta-fakta kebahasaan yang tidak dijangkau oleh teori-teori linguistik struktural, menjembatani proses komunikasi antar penutur, memberi penjelasan yang tegas dan eksplisit tentang bagaimana kemungkinan pemakai bahasa dapat menangkap pesan, walaupun hal yang diucapkan secara lahiriah berbeda dengan hal yang dimaksud. Dapat menyederhanakan pemberian semantik dari perbedaan hubungan antar klausa, meskipun klausa-klausa itu dihubungkan dengan kata dan struktur yang sama. Dan yang terakhir, fungsinya dapat menerangkan berbagai macam fakta dan gejala kebahasaan yang secara lahiriah tidak berkaitan. Itu adalah fungsi ya. Selanjutnya kita ke ciri-ciri implikatur. Ciri-ciri implikatur, Levinson di sini juga menyatakan 4 ciri utama dari suatu implikatur percakapan, yaitu yang pertama ada cancelability. Maksudnya, sebuah kesimpulan yang tidak mungkin bisa ditarik jika ada kemungkinan untuk menggagalkannya dengan cara menambah beberapa premisi atau alasan tambahan pada premis-premis asli. Yang kedua ada non-detachability. Adalah implikatur dilekatkan pada isi semantik dari apa yang dituturkan, tidak pada bentuk linguistik. Maka implikatur tidak dapat dipisahkan dari suatu tuturan. Selanjutnya ada calculability. Maksudnya, untuk setiap implikatur yang diduga harus memungkinkan untuk menyusun suatu argumen yang menunjukkan bahwa makna harfiah suatu tuturan dipadu dengan prinsip kerjasama dan maksim-maksimnya. Nah, selanjutnya yang terakhir ini ada non-conventionality. Artinya, untuk mengetahui makna harfiah, dapat diduga implikaturnya dalam suatu konteks. Implikatur tidak dapat sebagai bagian dari makna. Nah, sekarang kita ke maksim. Maksim, apa sih itu maksim? Maksim adalah suatu prinsip yang harus dipahami oleh dua belah pihak, penutur dan pendengar, saat berkomunikasi supaya proses komunikasi dapat berjalan dengan baik. Nah, dalam pragmatika, implikatur percakapan adalah maksud yang terkandung di dalam suatu ujaran, tetapi kurang atau tidak dinyatakan secara langsung. Istilah ini, seperti tadi, dicetuskan oleh Grace, yang beliau juga mengemukakan 4 maksim atau prinsip kerjasama atau cooperative principle yang harus ditaati oleh peserta pertuturan dalam upaya melancarkan jalannya proses komunikasi. Keempat maksim tersebut ada kuantitas, kualitas, relevansi, dan cara. Mari kita bahas satu persatu. Maksim yang pertama, maksim kualitas. Berdasarkan maksim kualitas, peserta percakapan harus mengatakan hal yang sebenarnya. Pemenuhan maksim kualitas oleh ungkapan tertentu, misalnya pada awal kalimat, contohnya setahu saya, kalau tidak salah dengar, katanya, dan sebagainya, menunjukkan pembatas yang memenuhi maksim kualitas. Selanjutnya yang kedua ada maksim kuantitas. Berdasarkan maksim kuantitas, dalam percakapan, penutur harus memberikan kontribusi yang secukupnya kepada mitra tuturnya. Selanjutnya maksim relevansi. Berdasarkan maksim relevansi, setiap peserta percakapan memberikan kontribusi yang relevan dengan situasi pembicaraan. Nah, yang terakhir ada maksim cara. Berdasarkan maksim cara, setiap peserta percakapan harus berbicara langsung dan lugas serta tidak berlebihan. Nah, teman-teman, kita sudah membahas tentang pengertian maksim, fungsi maksim, pengertian implikatur, fungsi implikatur, ciri-ciri implikatur, dan maksim.
Selanjutnya kita ke contoh implikatur, karena kalau tidak ada contoh itu kayak rasanya kita kurang paham mengenai apa itu implikatur. Baik, contoh implikatur. Di sini ada beberapa contoh implikatur dan berikut adalah contohnya. Salah satu contoh, seorang tamu baru saja masuk ke ruang tamu dan berkata, "Udara panas sekali ya." Pernyataan itu merupakan pernyataan yang mempunyai bermacam-macam makna yang diimplikasikan. Apa saja sih maksudnya si tamu yang bilang, "Udara panas sekali ya"? Nah, itu implikasi pertama. Tamu itu meminta tuan rumah menghidupkan kipas angin atau AC. Karena udara panas, jadi secara tidak langsung dia bilang begitu, dia meminta agar tuan rumah itu peka. Oh, udara panas berarti aku harus melakukan apa agar tamuku tidak kepanasan. Nah, itu. Implikasi kedua, meminta kepada tuan rumah untuk membuka jendela atau pintu sehingga udara ruang menjadi sejuk. Nah, untuk opsi ini apabila si tuan rumah tidak memiliki kipas atau AC. Nah, implikasi lagi nih, meminta kepada tuan rumah untuk berbicara di teras rumah saja. Seperti yang kita tahu, biasanya jika di teras rumah ada angin alami yang bisa membuat udara secara tidak langsung sejuk, tidak sepanas jika kita berada di ruangan. Tapi itu tergantung sama situasi, kondisi, juga iklim di lingkungan itu sih. Oke, lanjut, ada lagi nih, meminta kepada tuan rumah untuk menyediakan air es atau air dingin. Ini air es atau air dingin, ya seperti yang kita tahu, bisa mendinginkan suhu tubuh kita yang kepanasan, entah itu panas yang berasal dari tubuh kita sendiri atau panas dari luar. Sehingga air dingin atau air es itu bisa sedikit mengurangi rasa panas yang kita rasakan. Nah, yang terakhir, meminta kepada tuan rumah untuk mematikan lampu. Sebenarnya ini sepele. Lampu kenapa bisa membuat panas? Karena apa ya? Lampu itu jika nyala itu kan memberikan energi. Nah, secara tidak langsung energi yang dipancarkan itu di tubuh jika siang hari seperti ini akan berakibat panas, akan menyebabkan panas. Ini sepele, tapi ini benar-benar terasa. Nah, itu adalah salah satu contoh. Ada contoh lagi. Pada suatu kesempatan, seorang pengurus masjid berkata, "Pembangunan masjid kita sampai hari ini sudah mencapai tahap kedua. Tepatnya 2 tahun 2 bulan. Namun sampai saat ini keramik yang sudah kita pesan belum dipasang juga. Saudara-saudara, lihatlah ke atas. Langit-langit masjid ini belum sepenuhnya selesai. Untuk itu, malam yang penuh barokah ini kita bertekad untuk menuntaskan semuanya." Alhamdulillah, Bapak Wali Kota kita malam ini juga hadir pada acara kita ini. Tuturan tersebut dapat mengandung implikasi agar yang hadir pada kesempatan itu, khususnya Bapak Wali Kota, untuk dapat menyumbang dan membantu pembangunan masjid yang sedang berlangsung. Nah, bisa kita lihat teman-teman, ada maksud tertentu dari yang diucapkan pengurus masjid. Meskipun beliau tidak mengungkapkan bahwa pihak masjid membutuhkan sumbangan, tapi dari cara dia berbicara, dari pertuturan katanya, itu seolah-olah mengajak para hadirin juga Bapak Wali Kota yang berada di situasi saat itu untuk menyumbangkan sedikit hartanya agar bisa ikut membangun masjid. Sampai sini bisa dipahami? Semoga bisa ya. Ini ada contoh lagi, dan saya rasa contoh yang ini sering kita jumpai di lingkungan masyarakat. Seorang ibu melihat anaknya memanjat pohon, kemudian mengatakan kepada anaknya, "Ayo, naik lebih tinggi lagi. Ayo, naik sampai puncak. Ayo, teruskan."
Nah, ujaran tersebut tidak dimaksudkan untuk menyuruh anaknya agar memanjat lebih tinggi lagi, tetapi sebaliknya menyuruh anaknya turun karena memanjat pohon itu berbahaya, dapat berakibat jatuh dari pohon dan seterusnya. Nah, dalam tuturan implikatif, penutur dan lawan tutur harus mempunyai pengalaman yang sama dalam suatu konteks. Jika tidak, maka akan terjadi suatu kesalahpahaman atas tuturan yang terjadi di antara keduanya. Dalam hubungan timbal balik di konteks budaya kita, penggunaan implikator terasa lebih sopan. Misalnya untuk tindak tutur menolak, meminta, memberi nasihat, menegur, dan lain-lain. Tindak tutur yang melibatkan emosi mitra tutur pada umumnya lebih diterima jika disampaikan dengan implikator. Kemampuan untuk memahami implikatur dalam sebuah tuturan tergantung pada kompetensi linguistik yang dikuasai seseorang. Seseorang penutur itu tidak mungkin menguasai seluruh unsur bahasa karena kompetensi linguistik seseorang itu terbatas. Namun dengan keterbatasan ini, seorang penutur mampu menghasilkan ujaran yang tidak terbatas. Seorang penutur dan lawan tutur akan mampu memahami dan menghasilkan ujaran baru yang benar-benar baru dalam bahasanya. Oke teman-teman, tadi itulah penjelasan mengenai pragmatik juga implikator percakapan. Sampai sini, semoga video ini bisa membantu kalian untuk memahami apa itu implikator, apa itu contoh implikator, dan bagaimana cara kita menerapkannya di masyarakat. Oke, cukup sekian video dari saya. Semoga video ini cukup membantu. And thank you for watching. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.